Halo, kembali lagi bersama kami tim Ungu, peserta Toll Road People Development Program Batch 2 PT HK Aston. Kali ini, kami akan membuat video ringkasan materi pembelajaran dari fase review keempat, yaitu fase review terakhir kami di TRDP tentang Service and Stakeholders, di mana kemarin kami sudah belajar tentang Toll Road Safety, regulasi jalan tol, dan manajemen risiko. Selamat menonton video ini ya! Halo semuanya, selamat datang di video fase terakhir TRDP. Kali ini saya membahas topik tentang risk management, sebuah hal penting yang sering ditemui dalam bisnis maupun proyek. Betul sekali, manajemen risiko adalah sebuah proses sistematis untuk mengenali potensi masalah, menganalisis dampaknya, dan mencari cara untuk mengendalikannya. Dengan manajemen risiko, sebuah organisasi atau perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dan menjaga jalannya aktivitas agar tetap sesuai rencana. Singkatnya, risk management membantu kita lebih siap menghadapi kemungkinan buruk sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan. Secara umum, tujuan utama dari manajemen risiko ada 3. Yang pertama, melindungi aset perusahaan dari kerugian. Yang kedua, memastikan kegiatan bisnis atau proses atau proyek tetap berkelanjutan atau tetap berjalan meskipun ada hambatan yang terjadi. Dan yang terakhir, untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas karena semua potensi masalah sudah dipertimbangkan dari awal. Proses risk management melalui 4 tahap inti. Yang pertama adalah identifikasi resiko, mengenali apa saja yang menimbulkan masalah. Yang kedua, penilaian resiko, menimbang tingkat kemungkinan dan dampaknya. Yang ketiga, strategi mitigasi, yaitu langkah mengurangi resiko. Yang keempat, implementasi dan monitoring, di mana strategi tersebut dibuat benar-benar dijalankan dan dievaluasi. Contoh sederhana bisa kita lihat dalam operasi jalan tol misalnya. Resiko yang muncul bisa berupa perubahan regulasi pemerintah, kecelakaan kerja, faktor lingkungan seperti pencurian atau hewan ternak yang masuk ke ruas. Nah, semua itu perlu dipetakan sejak awal agar tim tahu cara menanganinya jika benar-benar terjadi. Langkah pertama, identifikasi resiko. Banyak teknik yang bisa digunakan, salah satunya brainstorming dengan tim. Mereka dapat menyampaikan potensi resiko yang mereka bayangkan. Selain itu, wawancara dengan pakar atau pihak berpengalaman juga sangat membantu. Metode lainnya adalah SWOT analysis. Dengan cara ini, kita bisa melihat kelemahan internal serta ancaman eksternal yang mungkin saja mengganggu. Ada juga pendekatan menggunakan checklist, biasanya berdasarkan pengalaman dari proyek-proyek atau pekerjaan sebelumnya. Yang terpenting, semua hasil diidentifikasi resiko harus didokumentasi dalam sebuah risk register. Dengan begitu, organisasi punya catatan lengkap dan sistematis sehingga tidak ada potensi resiko yang terlewat. Setelah resiko teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan strategi mitigasi. Ada 4 pendekatan utama yang bisa digunakan. Ada avoidance, reduction, transfer, dan acceptance. Avoidance berarti menghindari resiko sepenuhnya, misalnya tidak bekerja sama dengan pemasok yang punya riwayat buruk. Kemudian reduction adalah mengurangi kemungkinan atau dampaknya, contohnya memberi training keselamatan pekerja lapangan. Pemilihan strategi tentu bisa tidak sembarangan. Perusahaan perlu menimbang tingkat kemungkinan, besar dampak, biaya yang dibutuhkan untuk mitigasi tersebut. Dengan cara ini, strategi yang dipilih benar-benar efektif sekaligus efisien. Setelah strategi mitigasi ditentukan, tahap berikutnya adalah implementasi. Artinya, rencana yang sudah dibuat harus dijalankan sesuai dengan jadwal dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Tanpa eksekusi nyata, manajemen resiko hanya akan berakhir di atas kertas tentunya. Monitoring juga tidak kalah penting. Resiko bisa berubah seiring berjalannya waktu, sehingga perlu dievaluasi secara rutin. Jika ditemukan hal baru atau kondisi yang berubah, strategi mitigasi harus diperbarui. Inilah mengapa risk management menjadi sebuah proses berulang, bukan pekerjaan sekali selesai. Untuk membantu monitoring, organisasi bisa menggunakan risk matrix atau dashboard monitoring. Alat ini mempermudah visualisasi tingkat resiko sehingga manajemen bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan tepat. Jadi, risk management adalah upaya sistematis untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan resiko. Dengan pendekatan ini, organisasi bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian dan memastikan tujuan untuk bisa tetap tercapai. Halo, saat ini saya akan menjelaskan mengenai toll road safety di jalan tol Indonesia. Ya, jalan tol Indonesia dibangun untuk mendukung mobilitas masyarakat agar lebih cepat, aman, dan nyaman. Namun, aspek keselamatan akan tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dan pengoperasian jalan tol. Keselamatan di jalan tol tidak hanya tergantung pada desain dan infrastruktur, tetapi juga ada perilaku pengguna jalan dan juga manajemen lalu lintas yang diterapkan oleh Badan Usaha Jalan Tol bersama regulator. Di sisi infrastruktur, jalan tol dilengkapi berbagai elemen keselamatan seperti pemasangan guardrail, lalu ada concrete barrier, lalu ada marka, lampu PJU, CCTV, hingga sentra komunikasi. Selain itu, tersedia juga di jalan tol itu ada rest area untuk mencegah kelelahan pengemudi yang merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan di jalan tol. Dan biasanya kami juga melakukan operasi simpatik dan juga operasi microslip untuk memastikan kendaraan dan ataupun pengemudi masih dalam kondisi prima dan cukup istirahat saat melakukan mengendarai kendaraan di jalan tol. Manajemen lalu lintas di jalan tol tentunya harus tetap ditingkatkan. Maka dari itu, Badan Usaha Jalan Tol terdapat ada layanan patroli, ada layanan rescue ataupun gawat tanggap darurat, sehingga pengguna jalan tol tetap terasa aman, nyaman. Walaupun ada kecelakaan di jalan tol, Badan Usaha Jalan Tol sudah melakukan evakuasi secara cepat sesuai dengan respon time ataupun SPM yang telah ditentukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Di sisi lain, kesadaran jalan tol itu juga sangat penting yang berasal dari pengemudi, di mana pengemudi harus mematuhi kecepatan yang sudah ditentukan oleh Badan Usaha Jalan Tol dan juga memerhatikan kondisi kendaraannya dalam kondisi layak ataupun prima. Dan juga kita juga memperhatikan di jalan tol terdapat rambu-rambu larangan, ya, seperti larangan berhenti di bahu jalan dan juga larangan kendaraan odol, yang dimana itu salah satu menjadi hal yang terus dikampanyekan oleh pemerintah dan juga operator. Dengan pertumbuhan panjang jalan tol semakin pesat di Indonesia, penerapan budaya zero accident melalui pendekatan dan juga kolaborasi antara pemerintah, operator tol, dan juga kepolisian. Dan harapannya, masyarakat mampu mewujudkan jalan tol yang tidak hanya mempercepat konektivitas, tetapi juga memberikan jaminan keselamatan, kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan. Di jalan tol sendiri, ketika terjadi adanya kecelakaan ataupun pekerjaan di jalan tol, kami sebagai operator ataupun jasa layanan jalan tol melakukan beberapa zonasi, ya, zonasi darurat, seperti ada zona peringatan dini, di mana tujuan zona peringatan dini ini adalah untuk mengingatkan pengemudi atau pengendara akan pekerjaan jalan di depan. Jadi perlu diinformasikan adanya pekerjaan dan menginstruksikan bagaimana melalui dengan selamat, yaitu melalui
rambu-rambu yang akan dipasang oleh pengelola ataupun jasa layanan di jalan tol. Lalu ada zona pemandu transisi untuk memandu pengemudi atau pengendara ke dalam ataupun yang benar agar keselamatan melintas zona kerja. Jika pekerja tidak memerlukan perubahan lintas lajur lalu lintas, zona ini dapat dikurangi hingga panjang minimal 50 meter. Lalu ada zona kerja, di mana tujuan zona kerja ini adalah untuk mengendalikan pengemudi atau pengendara yang melintas area pekerjaan yang sedang berlangsung dengan kecepatan dan dalam lajur yang berkeselamatan bagi pengguna jalan dan pekerja jalan. Area penyangga keselamatan mengelilingi area kerja dan menyediakan ruang antara lalu lintas dan pekerja. Lalu terakhir ada zona transminasi, di mana tujuan ini adalah untuk menginformasikan bahwa pengemudi atau pengendara telah melewati zona kerja, menginformasikan batas kecepatan baru yang berlaku di depan, mengucapkan terima kasih karena mengemudi dengan hati-hati melalui zona kerja untuk mengingatkan agar berkendara dengan selamat. Ya, mungkin itu aja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan mengenai toll road safety ataupun berkendara dengan keselamatan di jalan tol. Intinya kita selalu menjaga keselamatan kita dalam mengemudi. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang regulasi jalan tol. Oke, tentang regulasi jalan tol ini terdiri dari hierarki jalan tol, bisnis jalan tol, hingga ke layanan rest area. Nah, setelah itu mungkin mari kita bahas tentang hierarki jalan tol dulu, Mas ya. Ya. Tentang hierarki jalan tol ini tuh diatur dalam Undang-Undang nomor berapa sih, Mas? Tentu untuk hierarki jalan tol ini diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2022, di mana itu perubahan tentang UU nomor 38 ya tahun 2004 tentang jalan, kemudian ada PP nomor 23 tahun 2004 tentang jalan tol. Lalu di bawahnya itu ada peraturan menteri dan juga ada keputusan dari kepala BPJT. Oke, baik Pak. Berarti kan di peraturan ini kan dijelaskan, Mas ya, tentang jalan tol itu apa sih kan? Jalan tol ini kan adalah jalan yang bebas hambatan ya kan? Ya. Nah, dan itu berbayar tentang jalan tol ini. Dan perlu diingat juga, Mas, jalan tol ini adalah bisa dibikin ketika sudah ada jalan arterinya, Mas, jalan primernya. Ketika belum ada jalan itu, maka jalan tol tidak boleh dibuat. Seperti kayak misalkan jalan tol Trans Sumatera ini kan karena sudah ada jalan penghubungnya. Jadi ketika dibuat maka itu memenuhi syarat, seperti itu, Mas. Betul. Nah, selanjutnya itu tentang bisnis jalan tol ya, Mas. Apa sih, Mas, itu bisnis jalan tol itu, Mas? Jalan tol ini kan merupakan infrastruktur ya, tapi memang ada bisnis juga di situ, Mas, di mana pihak pengelolanya itu adalah BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol, yang dalam skema proses pembiayaan infrastrukturnya itu salah satunya adalah dengan KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Itu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan pendanaan, lalu infrastrukturnya berkualitas dan juga ada transparansi di situ, Mas David. Oke, berarti kan untuk proses KPBU ini kan ya biasanya kan di jalan tol ini itu berupa konsesi, Mas ya. Pertama misalkan di MEMBI ini mungkin konsesinya itu 50 tahun seperti itu kan ya. Tahap awal konsesi ini mulai berlaku adalah dari SPMK, yaitu dari surat perintah mulai kerja, boleh dikerjakan jalan tol ini untuk konsesinya seperti itu, Mas ya. Oke, lanjut. Setelah itu dasar hukum mengenai SPM, Mas ya. Untuk dasar hukum SPM ini diatur peraturan nomor berapa sih, Mas? Kalau boleh tahu? Kalau untuk SPM ini kan standar pelayanan minimal ya, Mas David ya. Itu harus dipenuhi di jalan tol. Nah, itu diatur dalam Permen PU nomor 16 tahun 2014. Nah, mungkin sekarang tuh sedang diatur juga draft rapermennya ya untuk yang 2025 ini. Kemudian apa sih, Mas David, yang diatur dalam SPM itu? Jadi untuk yang diatur dalam SPM ini macam-macam, Mas. Yang pertama ada kecepatan temu minimum. Nah, di situ bahwasannya jalan tol ini tuh kecepatan minimalnya itu adalah 60 km per jam, Mas. Dan untuk kecepatan maksimalnya ketika jalan tol dalam kota itu 80 km per jam dan yang di luar kota itu adalah 100 km per jam. Kemudian ada waktu tempuh transaksi, kondisi jalan, pelayanan lalu lintas, pelayanan terhadap pengguna jalan, dan kelengkapan sarana jalan lainnya, Mas. Kemudian mau tanya juga nih, untuk mekanisme SPM jalan tol ini gimana aja sih, Mas?
Kalau untuk mekanisme SPM jalan tol ya, itu Iya. memang dari BUJT atau Badan Usaha Jalan Tol itu melaporkan pencapaian SPM-nya secara berkala, dan tentu ini akan diverifikasi juga dari pihak BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, yang selama ini berjalan itu kan ada self assessment, lalu ada penginputan di SPM juga ya Mas ya. Iya, betul. Itu berjalan di semua ruas sepertinya. Iya, betul. Mungkin ini juga Mas, kalau misalkan nih SPM-nya ini tidak tercapai, tentunya itu bakal merugikan dari Badan Usaha Jalan Tol itu sendiri Mas ya. Ya, Di mana itu nanti akan ada sanksi administratif, dan yang paling ditakutin kita itu ini Mas, penundaan penyelesaian tarif. Oke. Ketika kita 2 tahun ini adalah kita dapat ini loh Mas, banyak setiap 2 tahun penyelesaian tarif itu kita dapat. Tapi ketika Betul, kita ya. melakukan pelanggaran terhadap SPM, maka kita akan ditunda. Dan Ya. itu akan merugikan dari Badan Usaha Jalan Tol itu sendiri Mas. betul. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas instruksi peningkatan kualitas jalan Mas ya. Ya. Mungkin kira-kira apa sih Mas itu Mas? Kalau instruksi peningkatan khusus jalan tol ya, Iya. peningkatan kualitas itu atau PKJT itu biasa disebut juga dengan beautifikasi. Jadi memang itu bermula dari adanya surat Menteri PUPR di tahun 2022, lalu ada surat dari Kepala BPJT ke masing-masing BUJT untuk menjalankan itu, Mas. Itu salah satunya terkait pengecatan barir, Oke. kemudian guardrail, marka jalan, Iya. JPO. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas di Oke. jalan tol itu Dan sendiri. seperti untuk beautifikasi Mas ya. Beautifikasi, betul. Oke. Oke Mas, selanjutnya untuk pemanfaatan Rumija nih Mas. Kira-kira nih Rumija ini bermanfaat nggak sih buat kita Mas untuk Badan Usaha Jalan Tol Mas? Tentu bermanfaat, Mas. Kira-kira itu bisa digunakan apa aja Mas ya Rumija ini? Menurut Mas David, apa Rumija? Kalau dari saya sih ini Mas. Jadi Rumija ini tuh bisa digunakan untuk tempat kabel Mas. Kita bisa sewakan, misalkan nih kabel Telkom ya kan, itu bisa kita sewakan untuk tempat kabel Telkomnya ini. Jadi itu bisa jadi pendapatan tambahan untuk Ya. Badan Usaha Jalan Tol ini Mas. Iya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin ada tempat istirahat ya Mas ya, TIP Mas ya. Iya. TIP ini itu kira-kira itu kayak gimana sih Mas? Jadi kalau untuk TIP atau tempat istirahat dan pelayanan ya, itu memang biasa disebut rest area. Dia itu diatur dalam Permen PUPR nomor 28 tahun 2021, di mana untuk klasifikasinya sendiri itu ada TIP perkotaan dan TIP antar kota. Mungkin kalau kita biasanya mendengar klasifikasi TIP itu ada TIP tipe A, B, tipe B, tipe C ya Mas David ya. Dan TIP ini bisa dikelola oleh BUJT ataupun bisa dioperasionalkan oleh pihak ketiga. Oke, betul. Untuk yang tipe A itu yang pastinya tempat parkirnya Mas ya, yang golongan 1 itu adalah 200 unit Mas. Ya. Kalau yang tipe B itu untuk tempat parkirnya itu 100 unit kendaraan, dan yang tipe C itu untuk golongan 1 cukup 20 unit. Iya. Seperti itu. Mungkin itu saja Mas yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Apabila kami ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.